Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berupa macam-macam kenikmatan yang amat luar biasa. Nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Dan alhamdulillah di bulan ini juga bertepatan dengan bulan Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkan sosok mulia, manusia yang mulia, the best of the men, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para sahabat, teman, pecinta, penikmat dan pendengar radio Jamaah Sore yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam Allah semoga tetap tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diakui umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Sebelum kita masuk pada kajian yang nantinya saya sampaikan kepada para pecinta, penikmat, pendengar radio Jamaah Sore, yaitu di bintangnya FM Lambung, saya akan bertawasul terlebih dahulu untuk memberikan hadiah Fatihah saya kepada Al-Mu'allif atau Al-Musannif, pengarang kitab Kashful Ghummah atau Kashiful Ghummah, karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maliki. Ini adalah ulama besar, muhaddis, di mana di dalam kitab tersebut nantinya akan menerangkan tentang akhlak, yaitu fistina'il ma'rufi wa rahmatil ummah. Dalam pembahasan berbuat baik atau kebaikan dan berbelah kasih kepada umat. Umat ini bukan berarti pada satu agama, artinya umat Islam saja, tetapi meluas, umum, yakni umat manusia. Maka dari itu kita sama-sama membaca ummul kitab ataupun suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari isi kitab tersebut. Allahumma amin. Liridhaillah wa li syafa'ati Rasulillah fil hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sanalamu alif fi hadzal kitab. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Para pecinta, penikmat, pendengar Bas Radio Jamaah Sore atau Jamaah Kajian Islamiyah Sore, berbicara tentang anwa'ul ma'ruf, bermacam-macam berbuat kebaikan. Sesungguhnya alam sudah memberikan tanda-tanda bagi mereka yang mau memberi dan menge-sharekan kebaikan kepada sesamanya. Karena perbuatan baik senantiasa akan memberikan kebaikan pula, cepat atau lambat, bagi mereka yang melakukannya. Menurut
yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Barang siapa berbuat baik, sesungguhnya kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Dan jika berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirinya sendiri. Para pecinta, penikmat dan pendengar Bas Radio Bintang FM Lampung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah kebaikan dengan mengerjakan semua aktivitas dengan landasan memberi manfaat kepada diri sendiri dan orang lain. Semakin banyak karya yang diberikan, semakin produktif. Semakin banyak output, manfaat yang kita kerjakan, yang kita keluarkan, akan semakin banyak pula amal kebaikan. Dan tentunya semakin banyak pula keberkahan. Apa itu keberkahan? Ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan-kebaikan. Para ikhwani, pecinta, penikmat, pendengar Bas Radio Bintang FM Lampung yang dimuliakan oleh Allah. Masuk pada materi kajian sore hari ini, yaitu anwa'ul ma'rufi, macam-macam kebaikan atau berbuat baik. Nah, berbuat baik ini dapat kita klasifikasikan terdapat dua bentuk macam. Al-ma'rufu naw'ani. Berbuat itu ada dua macam. Yang pertama qaulun, yang kedua wa amalun. Yang pertama berbuat baik dengan ucapan, perkataan, dan yang kedua berbuat baik dengan tindakan. Artinya bukan hanya berbuat baik lewat ucapan saja, tindakan, perbuatan tidak mencerminkan apa yang telah dikatakan. Jadi harus seimbang, sama-sama. Berbuat baik dengan tindakan ini lebih bagus daripada kebanyakan berbuat baik lewat ucapan saja. Artinya apa? Yang dinilai dalam kaca pandangan manusia sama-sama manusia ini berupa tindakan, bukan hanya sekedar ucapan belaka. Maka fal qaulu thayyibul kalami wa husnul bashari atau bishri wat tawadudi. Berbuat baik di dalam ucapan yaitu baik cara bicaranya. Bukan baik dalam bicaranya ini berupa rapihnya susunan kata-kata. Bukan. Baik dalam perkataannya, halus, sopan, tidak pernah mencaci maki, tidak pernah membuat hati orang lain tersakiti. Wa husnul bishri wa tawaddudi. Baik pergaulannya, baik punya rasa belas kasihannya terhadap sesama manusia. Bukan hanya sekedar berupa satu agama saja. Berbuat baiknya hanya sama-sama Islam. Tetapi di luar agama, baik nanti agama Kristen, Buddha, dan sebagainya, kita tidak berbuat baik kepada mereka. Inilah. Maka dari fal qaulu thayyibul kalam wa husnul bishri wa tawadudi bi jamilil qauli, dengan mengindahkan perkataan atau ucapan. Yang menjadi pendorong motivasi al-ba'itsu alaihi husnul khuluq wa raqabatit tabi'. Yang menjadi daya tarik motivasi adalah baiknya budi pekerti dan tabi'ah watak yang tidak keras. Al-ba'itsu alaihi husnul khuluq wa raqatut tabi'i. Berbuat baik dengan ucapan ini tidak diperbolehkan terlalu dilebih-lebihkan. Berlebih-lebihan ini tidak boleh lewat ucapan. Artinya berbuat baik dengan ucapan ini tidak boleh dengan israf, dilebih-lebihkan, lebay, atau modus, modal dusta.
Lakin la yasrifu fihi. Akan tetapi jangan berlebih-lebihan. Fayakunu malqan madmuman. Terlihat nampak manis, bagus, dan modus ini menjadi tidak terpuji. Artinya jangan lebay, alay, dan berlebih-lebihan. Wa in tawassato wa tasoda. Agar Anda dalam berkata itu normal dan proporsional, jangan lebay, fahuwa birrun mahmudun. Maka ucapan Anda itu baik dan terpuji. Maka di dalam kita melakukan kebaikan, memberi kebaikan lewat ucapan, itu yang sedang-sedang saja, profesional, standar. Jangan diberlebih-lebihkan. Di dalam wa fi Mansyuril Hikam, di dalam kitab Mansyuril Hikam ada pepatah yang mengatakan man qalla haya'uhu qalla ahibbahu. Orang yang sedikit malunya, artinya malu di sini adalah moralnya, sedikit moralnya, maka qalla ahibbahu, maka sedikit pula kekasihnya. Orang yang tidak punya moral, punya tapi sedikit, ini banyak orang yang tidak suka. Artinya apa? Sedikit temannya, sedikit yang suka padanya, karena tidak punya moral atau memiliki moral tapi sedikit. Itu. Yang kedua, berbuat baik lewat amal, lewat perbuatan. Wal amalu badlul jahi wal is'afu bin nafsi wal ma'unati fin naibati. Berbuat baik dalam bentuk amal atau perbuatan yang menjadi pendorong motivasi, daya tarik, al-ba'ithu alaihi hubbul khair linnasi wa itharus salahi lahum. Yang menjadi daya tarik, pendorong adanya rasa ingin memberikan kebaikan kepada orang lain, manusia, cinta berbagi kebaikan kepada sesama, bukan untuk dirinya sendiri. Adanya rasa cinta dalam hati, dan cinta ini bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk orang lain. Lanjut, walaysa fi hadhil umur sarafa wala li ghayatiha haddun. Walaysa fi hadhil umur sarafun wala li ghayatiha haddun. Pada perkara esensi atau praktik berbuat baik dengan perbuatan ini tidak ada batas, tidak ada ukuran, dan tidak ada kata-kata la yasrifu fihi. Artinya boleh berlebih-lebihan lewat perbuatan baik, lewat tindakan. Lewat tindakan kita berbuat baik ini tidak ada kata-kata la yasrifu fihi. Boleh kita, bahkan itu baik. Semakin bagus, semakin banyak, semakin bagus. Karena tindakan perbuatan yang baik akan menghasilkan dua manfaat. Fa innaha wa in kasurat af'alun ta'udun binaf'aini. Apa sajakah dua manfaat itu? Kemanfaatan pertama yakni naf'in ala fa'iliha fiktisabil ajiri wa jamili dzikri. Kemanfaatan pertama untuk pelakunya sendiri atau orang yang melakukannya, yaitu mendapatkan pahala dan juga nama baik. Jadi kalau kita berbuat baik kemudian kita tularkan kepada orang lain dan orang lain tersebut melakukan apa yang kita lakukan, maka kita juga mendapatkan sebuah pahala. Kemanfaatan yang kedua, wa naf'in 'alal mu'ani. Wa naf'in 'alal mu'ani biha fi takhfifi wal musa'adati. Kemanfaatan yang kedua, untuk orang-orang yang Anda bantu atau tolong,
itu merasa sangat tertolong dan diringankan bebannya. Wallahu a'lam bishawab. Kepada para penikmat, pecinta pendengar Was Radio Bintang FM Lampung, kesimpulannya apa yang saya bacakan dalam kitab ini, Kasyiful Ghummah, berbuat baik dengan perkataan tidak diperbolehkan israf, berlebih-lebihan. Akan tetapi berbuat baik dengan amal tidak ada batasnya. Artinya boleh israf. Semakin banyak amal, semakin bagus. Demikian dan sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik. Oke, baik kerabat dimanapun Anda untuk sore kali ini. Demikian untuk kajian pembuka kita bersama dengan program Jamaah Sore Jamuan Islamnya Sore, bersama dengan kajian yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Miftah SPD dari Simpang Penawar. Temanya tentang yaitu macam-macam kebaikan. Nah, Anda bisa bergabung bersama dengan kami di program Jamaah Sore Jamuan Islamnya Sore untuk bertanya, berinteraksi bersama dengan kami. SMS bisa, WhatsApp boleh, atau bahkan mungkin telepon juga boleh di 0822 8003 8004. Nah Pak Ustadz, kalau seumpamanya berbicara tentang yaitu orang yang terlalu berlebihan berbicara, ngomong gitu Pak Ustadz ya, kadang-kadang kan kita memang sering mendengar orang-orang yang berbicara itu menebarkan, maaf nih, janji-janji palsu. Ya kita bakal sering deh ketemu dengan orang-orang yang menebarkan janji-janji palsu pada waktu-waktu tertentu begitu Pak Ustadz. Ini bagaimana Pak Ustadz kalau hukumnya seperti itu Pak Ustadz? Padahal mereka tuh hanya memiliki apa ya Pak Ustadz, muatan-muatan tertentu ketika mereka menebarkan kata-kata nanti kalau gini-gini nanti saya gini. Begitu bagaimana tuh Pak Ustadz? Terima kasih Mas Kakak. Pertanyaannya ini sangat baik tapi sensitif ya. Iya, makanya saya agak terbatas nih Pak Ustadz. Tidak semuanya disampaikan gitu ya Pak Ustadz. Oke. Tapi saya juga menjawabnya terbatas. Iya. Tidak semuanya secara dalam saya akan Betul. jawab. Jawabannya ini terkait di dalam lingkungan kita, sekitar kita ini termasuk adalah perbuatan nepotisme, ketidakjujuran. Begitu Pak ya. Ya. Mungkin di dalam secara hukum ini sebuah penyelewengan besar, penyalahgunaan kata-kata. Artinya apa? Berkataan manis, modus, modal dusta, padahal ini sering dilakukan, sering dikatakan, tetapi apa? Ternyata yang mendengarkan asik-asik saja, asik-asik saja. Maka ketidakjujuran ini nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Iya. Itu. Maka kalau bisa dengan janji-janji manis tersebut kita lakukan, kita usahakan dengan semaksimal mungkin. Artinya kemudian masyarakat juga jangan sampai mengeklaim. Oke. Wis tahu. Ya. Pasti kalau mau nyalon pasti begitu. Iya, artinya ini sudah menjadi budaya. Oke, Bukan sebuah penyelewengan sementara. Iya. Ini sebuah budaya yang ada di Indonesia. Oke. Maka kata Nabi, qulil haqqo walau kana murra. Katakanlah yang sebenarnya walaupun pahit rasanya. Oke. Dan kita juga harus sadar dengan kesanggupan kita begitu Pak Ustadz ya. Oke. Jangan terlalu berlebihan juga nih. Nah, kerabat silakan untuk Anda yang mau ikutan bergabung bersama dengan kami di program acara Jamaah Sore Jamuan Islamnya Sore. Ada hamba Allah yang punya nomor 6904. Nah, beliau ini ingin bertanya nih Pak Ustadz lewat SMS kita. Mau bertanya Pak, kalau hukumnya orang yang munafik dan juga sahabat munafik itu seperti apa Pak Ustadz begitu. Nah, ini yang munafiknya seperti apa nih? Berbicara yang tidak benar dan sebagainya mungkin. Pak, kalau dalam Islam begitu mungkin bisa ditegaskan lagi Pak, hukum bagi orang-orang yang munafik dalam berbicara begitu Pak. Oke. Kemunafikan, Ya. ketidakbenaran di dalam perkataan. Berkata ini tidak dilakukan. Ini namanya kemunafikan. Berjanji diingkari, berkata berdusta. Betul. Ini kan sebuah tanda-tanda kemunafikan. Nah, orang yang melakukan kemunafikan ya akan mendapatkan dosa hukumnya. Itu terkait masalah kemunafikan. Oke, jadi
Untuk yang sudah bergabung, silahkan Anda juga bisa langsung telepon di 0822-800-3804 untuk sore kali ini kerabat di program Jamaah Sore Jamuan Islamiyah Sore. Tema kita sore kali ini adalah yaitu tentang bermacam-macam kebaikan. Ini berkaitan dengan perkataan dan juga perbuatan. Jadi kalau bisa perkataan dan juga perbuatan kita itu memang benar-benar harus sinkron lah. Pak, kan tadi kan kalau kita berbicara terlalu berlebihan itu bisa dikatakan dilarang, tetapi kalau berbuat amal kebaikan itu boleh terlalu berlebihan begitu Pak Ustadz. Tapi kadang-kadang nih Pak, ada orang yang melakukan berbagai macam kegiatan kebaikan, misalnya amal begitu Pak ya. Terus tiba-tiba seperti yang sekarang nih Pak, ketika mereka melakukan memberi seseorang dan lain sebagainya, difoto, dipost di sosial media begitu, itu bagaimana Pak Ustadz hukumnya? Kan ini kan malah jadinya orang akan menilai, pamer ria. Kalau nolong ya udah nolong aja, nggak usah dipamer-pamerin. Apakah ini ada sisi positifnya atau bahkan mungkin keseluruhannya negatif begitu Pak Ustadz? Terima kasih. Semua perbuatan perkataan yang kita lakukan itu ada sisi positif dan negatifnya, tergantung orang yang menerimanya. Yeah. Terkadang positif yang dianggap kita, tetapi dianggap orang lain itu negatif. Terkadang negatif yang kita anggap positif buat orang lain. Yeah. Artinya kita berbuat baik kemudian diposting, di-share ke sana kemari. Kalau niatnya ini untuk memberikan pelajaran agar mereka yang tidak pernah berbuat baik dengan hal yang itu, maka boleh-boleh saja, yang penting ikhlas. Nah, keikhlasan ini enteng, ringan dibicarakan, dikatakan, tapi berat karena ini masalah hati. Maka semua hal pekerjaan tanpa didasari dengan keikhlasan itu ditolak. Artinya percuma, sia-sia saja. Berbuat sholat tapi tanpa ada dasar keikhlasan, ini dosarnya sholatnya pun dianggap sia-sia. Maka keikhlasan ini ya yang tertaruh di dalam hati. Nah, yang terpenting kita lupa akan apa yang kita lakukan. Yeah. Kita setelah posting lupa apa? Masih diingat-ingat. Kalau kita masih ingat-ingat, masih dalam pikiran kita, kemarin saya posting, saya memberikan sedekah sebesar sekian. Kok masih ingat dan diposting lagi? Nah ini boleh jadi ini nanti pada kategori ria atau pamer. Gitu ya Pak ya. Artinya kalau sudah lupa, insya Allah ikhlas. Itu menurut saya. Oke. Baik kerabat Bas Radio dimanapun Anda, untuk sore kali ini masih bersama dengan program acara Jamaah Sore Jamuan Islamiyah Sore begitu kerabat. Nah, Anda bergabung bersama dengan kami di program Jamaah Sore, masih bersama dengan narasumber kita. Ada Bapak Ustadz Miftah SPD, beliau dari Simpang Penawar, sore kali ini dengan mengangkat tema yaitu tentang macam-macam kebaikan begitu. Pak Ustadz, ini ada yang menarik nih Pak Ustadz, ada para pendengar kita yang ikutan gabung bersama dengan program acara Jamaah Sore melalui SMS kita. Ada Mas Solihin dari kawasan Tulang Bawang Barat Kalimiring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apakah salah jika kita memilih-milih untuk berteman dengan orang-orang begitu Pak Ustadz? Karena teman-teman saya bilang saya termasuk orang yang munafik nih Pak, karena pilih-pilih orang untuk berteman begitu Pak Ustadz. Mas Solihin dari Tulang Bawang Barat. Silakan Pak Ustadz. Salah nggak sih Pak kalau kita pilih-pilih teman gitu Pak? Kalau itu terima kasih kepada Bapak Solihin ya, Ya. untuk yang memberikan pertanyaan dan bergabung di Bas FM. Kalau menurut saya, ini pertanyaannya yang dilontarkan kepada saya. Kalaupun di dalam agama sebenarnya, karena agama itu kan huwal hub atau al-hub, agama itu cinta. Nah, al-hub huwa ad-din, dan cinta itu agama. Kalau kita sudah beragama tapi tidak memiliki cinta, Ya. ini otomatis boleh dikatakan salah satunya nanti bisa menjadi sebuah masalah. Maka harus cinta dan agama ini menjadi satu yang sangat, kesatuan yang sangat kukuh. Di dalam berteman ini kan nanti akan menimbulkan sebuah efek bagi kita yang mau berteman dengannya. Kalau temannya itu baik, baik ini berarti watak atau tabiat, perilaku. Ya. Kalau
kita terpengaruh dengan perilaku mereka teman kita yang mungkin tidak baik, kok sampai kita yang ikut, maka teman itu tidak baik bagi kita. Kalau teman itu yang mendorong kita untuk semangat menjadi lebih baik lagi, nah ini teman yang baik. Kalau bisa berteman itu jangan pilih-pilih. Oke. Karena apa? Kalau kita ada dasar untuk melakukan kebaikan-kebaikan, nah dari kebaikan ini bisa jadi kita yang menarik mereka untuk melakukan kebaikan itu. Baik. Jadi kita itu berteman tidak pilih-pilih, tapi ada sebuah potensi besar. Yang tentunya potensi ini agar mereka itu berubah. Mungkin berubahnya tidak secara spontan, artinya secara langsung, instan. Bertahap, pelan-pelan. Tetapi dalam diri kita sendiri, karena kita sama-sama manusia, otomatis untuk berbuat kebaikan ini tidak pandang agama. Oke. Semuanya masuk. Kita patut untuk berteman kepada mereka dan mereka pun punya hak untuk berteman kepada kita. Oke. Baik. Jadi tujuannya yang penting kita berbuat baik lah Pak Ustadz ya. Tidak penting itu dengan siapa dan bagaimana, yang penting kita berbuat baik dulu begitu Pak Ustadz. Baik, Jadi kerabat. bukan sebuah kemunafikan. Oke. Jadi kalau munafikan ini adalah pelanggaran moral sebenarnya. Berarti moralnya ini akan membahayakan diri sendiri, bukan hanya itu, untuk orang lain juga. Tapi kadang-kadang kan kalau di rumah kan nyokap tuh ngelarang, lu jangan main tuh sama anak itu, orang dia suka itu nimbrung sama anak-anak itu gitu kan, gimana Pak? Biasanya orang tua ini kan lebih pada tingkat kekhawatiran. Betul. Karena anaknya itu, tapi bisa jadi anaknya nanti tidak punya teman, Begitu ya Pak ya. kuper, kurang Oke. pergaulan. Yang penting kita bisa membatasi diri juga begitu Pak Ustadz. Baik, Mas Solihin sudah dijawab pertanyaan sore kali ini bersama dengan program acara Jamaah Sore, Jamuan Islamiyah Sore. Baik Pak Ustadz, kita akan tutup program acara kita sore kali ini sebagai closing statement atau bahkan mungkin penutup apa Pak Ustadz yang bisa disampaikan tentang tema yang kita angkat sore kali ini. Monggo Pak Ustadz. Oke. Kepada para penikmat, pendengar, pecinta Radio Bas FM Lampung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk closing penutupan dari apa yang telah saya sampaikan, berbuat baik itu banyak macamnya, bisa lewat dengan perkataan, bisa lewat dengan tindakan. Artinya dua kebaikan ini tentu saja diukur dari kebaikan hati kita. Itu. Maka sesuatu yang terlihat itu akan menampakkan sesuatu yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat itu adalah hati. Kalau berbicara tadinya dengan masalah ikhlas dan tidak ikhlasnya, ini urusan hamba yang melakukan dengan Sang Pencipta. Ya. Artinya kalau sama-sama manusia, kalau itu manfaat baik, ya terima saja. Tidak perlu mengklarifikasi ataupun mengidentifikasi, ini modus, ini muka dua, ini munafik dan sebagainya. Tidak perlu. Kalau kita sudah merasakan nikmatnya, manfaatnya, ya diterima saja. Jangan kita mengukur ikhlas apa enggak ini, kayak gitu. Jadi kalau yang penting kita melakukan perbuatan itu targul amal li ajlin nasiriaun, dengan mengarah kepada kepameran, riya. Karena riya ini nantinya akan menjadi sebuah dampak yang sangat berbahaya, artinya kemusyrikan. Gitu. Maka wal amalu li ajlin nasi syirkun. Kita berbuat baik untuk dipuji orang lain, ini nanti akan menimbulkan kesyirikan. Maka kita melakukan dengan ikhlas, bersihnya hati kita, tidak pandang bulu kita bersama siapa saja kita berteman. Maka ikhlas ini ayyu'afiyakallah minha, Allah akan memberikan keselamatan pada diri kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.